Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dayang Berliana SPMSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Dr. Fitriani SPMEP selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Nuni Anggraini SPMSI selaku dosen pembahas. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Kopi Robusta dengan penerapan Good Agriculture Practices di Desa Karangagung, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Indah, NPM 1875404. Adapun pokok pembahasan dari presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metode pelaksanaan. Latar belakang. Berdasarkan data dari International Coffee Organization tahun 2017, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar dari seluruh negara produsen kopi di dunia, dengan total produksi sebesar 630.000 ton biji kopi. Lampung merupakan produsen utama kopi Robusta yang memiliki areal pada tahun 2018 mencapai luas lahan 157,6 ribu hektar, terutama di Lampung Barat 54.700 hektar, Tanggamus 41,5 ribu hektar, dan Lampung Utara 25,7 ribu hektar, berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2019. Tanaman kopi termasuk dalam tanaman tahunan, menyebabkan petani lebih lama mendapatkan keuntungan dan pendapatan, sedangkan petani memerlukan modal seperti pupuk dan pestisida setiap bulannya. Hal tersebut menjadi penentu dalam berkelanjutan usaha tani kopi dan mempengaruhi hasil panen serta pendapatan petani kopi. Masalah utama rendahnya produksi dan produktivitas kopi pada tanaman ini yaitu 96% diusahakan oleh rakyat, maka teknik budidayanya belum sesuai dengan anjuran atau Good Agriculture Practices. Peningkatan produksi kopi Robusta dapat dicapai dengan penerapan GAP, yang di dalamnya terdapat tanaman naungan yang sesuai dengan jumlah tanaman utama. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menguraikan praktik implementasi Good Agriculture Practices kopi pada petani di Desa Karangagung. Yang kedua, menganalisis biaya produksi usaha tani kopi di Desa Karangagung. Yang ketiga, menganalisis kelayakan finansial usaha tani kopi di Desa Karangagung. Kerangka pemikiran. Usaha tani kopi Robusta dengan menggunakan penerapan Good Agriculture Practices dengan input produksi dikali harga jual dengan output penerimaan petani kopi, yaitu dengan menggunakan metode biaya produksi dan pendapatan usaha tani kopi, lalu dilakukannya analisis kelayakan finansial untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya usaha tani kopi tersebut dilanjutkan. Kontribusi. Yang pertama, bagi petani di lokasi penelitian, khususnya di Desa Karangagung, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk mengambil keputusan dalam mengalokasikan penggunaan masing-masing input. Yang kedua, bagi pengambilan kebijakan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi pertanian yang efisien. Tinjauan pustaka. Yang pertama, Good Agriculture Practices pada tanaman kopi. Yang kedua, teori usaha tani. Yang ketiga, analisis kelayakan finansial. Penelitian terdahulu. Menurut Abdul Wahid dan Luh Putu Sucianti tahun 2020, tingkat penerapan Good Agriculture Practices usaha kopi rakyat meliputi tanggungan keluarga, luas lahan, akses informasi usaha tani, dan persepsi harga kopi. Yang kedua, menurut Raffi Adinandra dan Totok Pujianto tahun 2020, penerapan GAP dengan baik pada sistem produksi yang mereka laksanakan maka dapat berpengaruh terhadap produksi buah kopi yang dihasilkan. Yang ketiga, menurut Yuliani dan Dwi tahun 2020,
Penyebab rendahnya tingkat adopsi GAP tanaman kopi Arabica oleh petani antara lain 1. Pengalaman petani dalam pengelolaan usaha tani atau budidaya kopi Arabica termasuk pada kategori baru sehingga masih belum mengetahui tentang GAP tanaman kopi Arabica. Yang kedua, lahan yang dikelola untuk budidaya kopi Arabica termasuk kategori luas sehingga berpengaruh pada pembiayaan usaha tani dan dikeluarkan sebagai biaya input produksi usaha tani. Metode pelaksanaan, tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangagung, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat. Pelaksanaan pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dan sampling. Metode pengambilan sampelnya yaitu random sampling atau teknik pengambilan secara acak tanpa memperhatikan tingkat yang ada pada populasi, sehingga elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilihnya menjadi objek. Metode pengambilan sampel petani kopi dalam penelitian ini populasinya adalah sebanyak 77 responden petani kopi. Anggota masing-masing kelompok tani yang terdapat di Desa Karangagung, Kecamatan Waitenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Metode analisis data, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian untuk menjawab tujuan pertama, yaitu membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode pengambilan contoh yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode total sampling, yaitu merupakan teknik di mana keseluruhan populasi dijadikan sampel. Yang kedua, analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani. Pada analisis biaya produksi dan pendapatan usaha tani ini untuk menjawab tujuan kedua, yaitu dengan rumus biaya produksi TC sama dengan TEC ditambah TIC, dan rumus pendapatan P sama dengan TR dikurang TC. Yang ketiga, analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial ini untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu terdiri dari NPV, Net B per C ratio, IRR, Gross B per C ratio, PBP, dan BEP. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.